Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya teman-teman, masih di channel saya, tentunya di seni para AFF ya teman-teman. Semoga buat teman-teman semua disiarkan selalu, tentunya saya pun juga sehat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini saya tidak hunting ya teman-teman, namun hari ini saya mau membahas tuntas ya teman-teman. Kenapa alasannya saya sering menembak tekukur atau ngeset tekukur dengan jarak jauh atau di jarak 100, entah itu di 90 meter atau 80 atau 70 meter. Nah, alasan saya begini teman-teman, masalahnya saya nembak tekukur di jarak jauh karena apa? Karena saya ngerekamnya tuh pakai dual kamera ya teman-teman. Ini bukan berarti saya pamer, bukan loh ya teman-teman. Nah, alasan saya tuh gini, karena saya tuh pakai handycam, terus satu lagi pakai handphone. Nah, jadi kalau misalnya saya nembak di jarak dekat, entah itu di jarak 20 atau 15 meter, nah otomatis kalau misalnya saya ngerekam terus di situ saya zoom, terus satunya lagi saya ngerekam pakai handphone, otomatis di situ kebanyakan kabur teman-teman, kukurnya tuh pada kabur. Udah sering mas saya kayak begitu. Nah, makanya di situ saya sering nembak kukurnya tuh sering di jarak jauh ya teman-teman. Nah, kalau di jarak jauh, entah itu di jarak 80 atau 70 atau 60 meter, otomatis dianya eh, ngelihat sih, ngelihat sih, kukurnya ngelihat, cuman dianya nggak mungkin kabur lah, istilahnya begitu ya, kira-kira begitu teman-teman. Karena di situ saya udah sering banget di jarak 60 70. Nah, di situ entah itu saya mau masang mimis ke, mau melihat untuk jaraknya berapa meter gitu kan, kira-kira berapa meter gitu kan. Nah, di situ tuh kukurnya diem aja, nggak mau kabur dia. Nah, itulah alasan saya tuh mengapa saya tuh sering nembak di jarak jauh ya teman-teman, alasan saya begitu. Dan satu lagi, kalau nembak di jarak jauh ya, kalau nembak di jarak jauh, saya itu biasanya ngesotnya itu dengan cara tengkurap teman-teman, tengkurap ya, tidur gini ya. Nah, tidur ya, bukan bukan duduk kayak begini teman-teman. Nah, karena kalau kisah aduh ini sampai belepotan ya, karena kalau kita ngesotnya di jarak dekat ya, kalau di jarak dekat, entah itu di jarak 20 atau 15 meter atau 20 atau 30 meter, nah pastinya kita tenang-tenang aja kan untuk ngesotnya. Palingan kita ngesotnya duduk pun juga bisa, entah itu berdiri atau duduk gitu ya. Nah, itu pastinya kalau kita memang punya skill untuk ngeset ukurnya itu di jarak yang segitu, entah itu posisinya dengan cara duduk, insya Allah juga poinnya teman-teman. Tapi kalau misalnya di jarak jauh, di jarak 90 atau 100 meter, entah itu di 70 meter, kalau kita posisinya dengan cara duduk atau berdiri, otomatis di situ jarang-jarang sekali bisa poin teman-teman, gitu loh ya. Ya, kena sih kena, cuman paling nanti dia cuma meleset gitu ya. Karena kalau di jarak jauh kita eh, gerak dikit aja otomatis memes akan apa ya, lebih apa ya, jauh lah gitu loh istilahnya. Kalau gerak dikit aja pasti miss gitu loh teman-teman, kalau jarak jauh ya gitu loh. Nah, otomatis kalau nembaknya di jarak jauh, terus kita ngesotnya dengan duduk gini atau cuma berdiri ya, kalau berdiri. Nah, kalau kita memang punya skill untuk nge-shot dengan berdiri atau duduk di jarak yang 70, entah itu di jarak 80 bisa hit ya, mantap lah kalau menurut saya. Tapi kalau saya mah kalau di jarak segitu biasanya saya tengkurap teman-teman, gitu. Nah, di sini saya menggunakan handycam dan pakai handphone juga ya untuk merekamnya. Nah, di situ alasan saya juga kenapa handycam saya ditaruh di atas teleskop ya. Biasanya saya pakai apa ya, pakai apa namanya, tripod. Ini susah banget ngomongnya. Pakai tripod, saya biasanya pakai tripod teman-teman. Nah, karena setelah saya pikir-pikir, saya mondar mandir bawa tripod terus susah, terlalu ribet teman-teman gitu loh. Jadi tak akali, tak bikin apa namanya, untuk tripodnya tak taruh di telenya ya, di atas tele di sana. Jadi agak mending, udah nggak ribet lagi. Cuma di situ kebanyakan nggak pas sama gambarnya kayak begitu teman-teman. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin pas ngelihat gambarnya di situ nggak kelihatan di di layar lebarnya itu, di apa namanya, di handycamnya gitu loh. Masalahnya saya
ngesotnya itu apa, handycamnya tak taruh di atas tilenya teman-teman gitu loh. Nah terkecuali kita cuman pakai handphone ya untuk ngerekamnya, nah itu mantap lah. Mau masuk rawa entah itu masuk hutan kemana gitu, enak sih kalau cuma pakai handphone. Dia bisa mondar mandir ke sana kemari gitu ya. Cuman kalau misalnya pakai handycam terus pakai handphone, dia tuh nggak cocok banget untuk nyari nyari tekukur itu, susah banget teman-teman. Karena kebanyakan nanti kalau misalnya kita ngerekam dual kamera lah intinya, di situ pasti tekukurnya keburu kabur, kecuali tekukurnya tuh jauh gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai handycam terus pakai handphone, ya cocoknya cuma nyanggung aja, diem aja di tempat gitu. Kalau ada ya kita show, kalau nggak ada ya kita diem aja gitu. Oke, gitu ya alasan saya mengapa saya sering menembak di jarak jauh gitu ya teman-teman. Nggak mungkin kan kita nembak di jarak jauh, paling yang ada ya cuma satu dua gitu ya. Nembak di jarak 90 meter, kita nembaknya dengan cara berdiri, dengan posisi berdiri, terus sebagian ada yang posisi yang duduk gitu ya. Pasti deh, pasti pasti teman-teman juga begitu ya, pasti juga begitu. Kalau kita nge-shot ke kukur entah di jarak 50 gitu ya, pasti kita tuh nembak itu cari sandaran ke, entah itu tengkurap. Susahnya kalau kayak pemula-pemula gitu, saya pun juga pemula sih, bukan berarti saya mau nyindir atau apa, bukan ya teman-teman. Ini hanya saja saya mau tukar pendapat, itu pun kalau buat teman-teman itu benar, tapi kalau salah saya mohon maaf. Jadi teman-teman yang masih pemula, ya saya pun juga masih pemula gitu loh, tapi apa salahnya kita saling tukar pendapat gitu ya. Ya buat teman-teman juga yang masih pemula harus betul-betul memahami untuk arah di jarak berapa, terus koreksi anginnya kira-kira kemana gitu, ke kanan apa ke kiri gitu loh. Nah terus kalau misal jarak jarak jauh gitu, misalnya jarak di 90 atau 80, itu kira-kira berapa dot gitu loh kan. Nah jadi kalau misalnya kita udah kebiasaan nembak di jarak jauh gitu kan, entah itu di jarak berapa, otomatis kita akan hafal dengan sendirinya gitu loh teman-teman. Jadi begitu. Jadi saya nggak satu ukurnya itu enggak pakai ring finder ya teman-teman, enggak pakai pengukur jarak gitu ya. Jadi cuma pakai perkiraan teman-teman gitu loh. Hanya pakai perkiraan, hanya pakai untung-untungan, kira-kira kena enggak gitu loh teman-teman. Jadi gitu. Untuk memisnya saya di situ menggunakan memis tiger teman-teman, memis kiloan ya di situ untuk memisnya. Oke lanjut ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan salam Sobi, salam dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.